Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir di majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yaitu majlis ilmu. Mari kita berniat dan berupaya untuk meraih rizki ukhrawi dari Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis ilmu ini, yaitu berupa pahala bertambahnya ilmu kita dan juga sekaligus bertambahnya iman kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada kesempatan kali ini meneruskan mengkaji kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah At-Taifah Al-Mansurah. Masih kita lanjutkan pembahasan tentang anwa'us syirkil akbar, macam-macam dari syirik besar. Poin yang ke-8, syirkul hakimiyah, syirik berkaitan dengan masalah hukum atau perundang-undangan. Ini kita harus hati-hati di dalam memahaminya dan menerapkannya. Ada satu macam dari macam-macam kesyirikan yang disebut oleh para ulama syirkul hakimiyah. Sebenarnya hak untuk menetapkan hukum, menetapkan perundang-undangan yang mengatur kemaslahatan manusia, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh ada aturan yang dibikin oleh manusia jika memang itu tidak bertentangan dengan perundang-undangan atau hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sifatnya mungkin yang berkaitan dengan ketertiban, aturan-aturan yang ditetapkan untuk ketertiban yang itu tidaklah bertentangan dengan syariat Allah, karena tujuannya untuk meraih kemaslahatan atau sekaligus menghindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, maka itu boleh. Bisa disebut dalam istilah para fuqaha itu maslahah mursalah, ya. Jadi suatu aturan tata tertib yang memang tidak disebutkan secara langsung di Quran, di hadis, perintahnya maupun larangannya, tetapi untuk kemaslahatan. Misalnya tata tertib lalu lintas, tata tertib di sebuah instansi yang ditentukan oleh pemimpin perusahaan supaya seluruh komponen yang ada di perusahaan itu bisa berjalan melaksanakan tugas dengan baik, maka ada semacam aturan atau tata tertib. Itu tidak masalah, karena sifatnya untuk kemaslahatan, ya. Atau mungkin ada aturan di sebuah masjid, ya, yang ditetapkan oleh ketakmiran masjid, ya, bahwa kalau ada tamu yang safar mungkin harus, ketika dia tinggal cukup lama, harus lapor kepada takmirnya misalnya. Atau misalnya membawa kendaraan hendaknya diparkir di tempatnya
untuk parkir dan harus dikunci. Nah, itu seperti itu tidak masalah. Itu namanya kan untuk kemaslahatan. Ya. Namun apabila ada penetapan aturan-aturan yang berseberangan dengan hukum Allah, apalagi untuk mengatur kehidupan dalam skup yang lebih luas, ya, maka di sini ya harus didudukkan permasalahannya. Ya, maka di sini ada namanya syirkul hakimiyah, syirik dalam hal penetapan hukum. Ya. Di sini dijelaskan wa huwa alladzi yasdurul qawaninal mukhalifata lil Islam wa yujizuha au yara adama salahiyati hukmil Islam. Syirik hakimiyah itu adalah seseorang yang menetapkan undang-undang yang menyelisihi Islam, kemudian dia menganggapnya boleh, atau dia memandang bahwa hukum Islam itu sudah tidak maslahat, tidak sesuai dengan tuntutan zaman, tidak relevan dengan tuntutan zaman, sehingga perlu dimunculkan undang-undang lain yang dibikin oleh manusia yang isinya memang berseberangan dengan hukum-hukum Allah. Nah, kalau tidak berseberangan ya tidak masalah, itu kan menguatkan. Tapi kalau berseberangan, nah, maka ini berarti orang yang menetapkan, memunculkan ini, memunculkan dirinya sebagai tandingan bagi Allah. Karena hak menentukan hukum di tengah-tengah hamba-hamba Allah itu hak mutlak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada hamba Allah, dia menetapkan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, berarti dia adalah menjadikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah dalam masalah penetapan hukum. Nah ini. Nah, namun juga kita harus hati-hati. Belum tentu seseorang yang memunculkan perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum Allah, maka dia jatuh dalam syirik atau kufur. Mungkin dia karena terdesak, mungkin dia karena terpaksa, mungkin karena dia terikat dengan sistem yang ada. Kemudian dia di dalam hatinya tidak meyakini kalau hukum Allah itu kualitasnya di bawah hukum yang dia bikin. Dia tidak meyakini kalau hukum manusia ini lebih baik daripada hukum Allah. Dia meyakini bahwa hukum Allah masih relevan dengan tuntutan zaman. Dia tidak meyakini kalau hukum Allah itu usang, itu tidak meyakini seperti itu. Maka yang seperti ini dijelaskan oleh para ulama sejak zaman sahabat sampai ulama sekarang, dia tidak jatuh dalam kufur akbar, dia tidak jatuh dalam syirik akbar, tapi dia bermaksiat saja. Yang disebut oleh Ibnu Abbas itu istilahnya kufrun duna kufrin. Dia jatuh dalam kufur di bawah kufur besar. Nah, coba kita telaah tafsir Al-Quran, misalnya tafsir Ibnu Katsir, atau tafsir yang kontemporer seperti mungkin yang dikaji di sini, tafsir Taisir Karimir Rahman karya Abdurrahman As-Sa'di, berkaitan dengan surah Al-Maidah ayat 44, di mana Allah menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Nah, ini ada perincian tentang kufur di sini. Ya, dan perincian ini penting sekali. Kalau tidak ada perincian, nanti bisa jatuh kepada keyakinan takfiri, mudah mengkafirkan orang lain yang secara dohirnya memang tidak melaksanakan hukum Allah. Dan keyakinan takfiri ini pertama-tama dicetuskan oleh kaum Khawarij, terutama sejak masa khilafah Ali bin
Abi Thalib. Sehingga mereka menganggap bahwa muslim yang melakukan dosa, ya, terutama dosa besar, atau mungkin pemerintah yang tidak melaksanakan hukum Allah secara keseluruhan, mereka langsung kafirkan. Nah, alasannya adalah surah Al-Maidah ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Padahal itu ada perincian. Ya, sebagaimana perincian ini juga dijelaskan oleh Imam Ad-Dahabi dalam kitab beliau Al-Kabair tentang dosa tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya. Maka kita harus paham perincian itu. Sebagaimana kita membahas tentang syirik. Syirik itu ada dua macam. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Kufur ada dua macam, ada kufur akbar, ada kufur asghar. Nifak ada dua macam, ada nifak akbar, ada nifak asghar. Kefasikan atau disebut al-fusuq atau al-fisqu itu juga ada dua macam. Ada al-fusuq akbar, ada al-fusuqul asghar. Ya. Jadi ini ada perincian-perinciannya, karena memang terkadang disebutkan dalam nas Al-Quran maupun hadis itu secara mutlak, tidak diperinci. Tetapi kita harus memahami berdasarkan konteksnya ayat, dan kita harus hubungkan dengan ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang lainnya. Ya. Nah, semacam misalnya seseorang tidak berhukum dengan hukum Allah, atau katakan suatu pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah, itu tidak kemudian divonis secara mutlak, tapi ada perincian-perincian. Oleh karena itu kita yang mungkin sudah lama mengaji harus memahami perincian itu ketika menyikapi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, jangan langsung divonis secara mutlak. Dan kita pun juga demikian. Ketika kita memang terikat dengan sistem aturan misalnya yang memang senyata-nyata berseberangan dengan hukum Allah, dan kita tidak bisa menghindar karena kita terikat dengan sistem itu, maka apa? Setidaknya di hati kita, kita tidak ridho. Di hati kita tidak menganggap itu boleh, karena jelas-jelas bertentangan dengan hukum Allah. Tapi kalau dalam hati kita ada keridhaan, dalam hati kita ada keyakinan itu boleh, dalam hati kita ada keyakinan memang hukum Allah itu sudah usang misalnya, tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, ini hati-hati. Ini yang seperti ini jatuh dalam kufur besar, jatuh dalam syirik besar. Gitu. Ya, di sini dijelaskan oleh penulis wa yasmulul hakima wal mahkum. Nah, ini mencakup orang-orang yang menjalankan hukum itu sendiri ataupun objek dari hukum tersebut, atau rakyat, ya, rakyat atau masyarakat. Ya. Wa dzalika idza taqadaha al-mahkumu wa radiya biha. Nah, yang demikian itu ketika mahkum atau rakyat ini meyakini bahwa itu adalah boleh dan juga meridhoi. Nah, yang seperti ini bisa jatuh dalam kufur besar ataupun syirik besar. Nah, maka kita harus punya ilmunya dalam masalah ini. Lalu juga kita harus pandai dalam mengeterapkannya, dalam menyikapinya. Ya. Kemudian yang kesembilan, poin yang kesembilan dijelaskan, asyirkul akbar yuhbitul amala. Syirik besar itu memberangus amal, menghilangkan pahala-pahala dari amal-amal solih. Ya, seorang mukmin tentunya kan dia memiliki tabungan pahala, dan insya Allah tabungan pahala yang besar dari keimanannya, dari ibadahnya, dari amal solehnya, dari akhlak yang baik. Nah,
Namun kemudian jika dia jatuh ke dalam syirik besar, ya, maka syirik itu menyebabkan tabungan pahalanya habis. Tabungan pahalanya hilang. Nah, inilah salah satu dari bahayanya tentang syirik besar itu. Ya, makanya kita wajib untuk merasa takut bila jatuh ke dalam syirik besar. Ya, sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Allah sebutkan dalam surah Ibrahim, salah satu doa beliau apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, dari berbuat syirik. Karena syirik itu adalah satu dosa yang sangat mengerikan. Di antaranya apa? Dapat memberangus seluruh tabungan pahala yang sudah dikumpulkannya. Dalam surah Az-Zumar ayat 65 Allah menyatakan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang sebelum engkau, maksudnya kepada para nabi, para rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya diberlakukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya saja, demikian juga untuk nabi-nabi sebelumnya dan umat mereka. Jika engkau berbuat syirik, maksudnya syirik akbar, maka benar-benar sungguh amal engkau ini akan hilang, menjadi sirna, dan benar-benar engkau termasuk dari kalangan orang-orang yang merugi. Tuh, ini ya. Ini kan sebenarnya suatu perandai-andaian saja, bahwa andaikan Nabi Muhammad SAW berbuat syirik, padahal tentunya mustahil. Tapi ini untuk pengandai-andaian saja. Ya, artinya andaikan Nabi SAW itu melakukan syirik akbar, itu bisa menghilangkan pahala-pahala beliau. Apalagi kita umatnya ini. Ya. Jikapun kemudian jatuh dalam kesyirikan, syirik besar ini, maka amal-amal atau pahala dari amal-amal ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentu iblis dan para bala tentaranya tahu tentang hal ini ya. Makanya mereka paling bersemangat untuk melontarkan ya senjata berupa kesyirikan supaya mengena kepada Bani Adam ini. Kalau kena, ini suatu kemenangan yang luar biasa bagi mereka. Nah, sebab apa? Syirik besar ini memberangus nilai-nilai pahala yang sudah didapatkan. Mungkin dibiarkanlah seseorang, mungkin dia rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, berulang-ulang ke tanah suci, haji dan umroh. Tetapi ketika dia sudah melakukan syirik besar dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua ibadah itu percuma. Bahkan pahala-pahala yang sudah ada pun hilang. Nah, di sini yang harus kita pahami sepaham-pahamnya. Ya, makanya para ulama menjelaskan syarat diterimanya amal itu kalau diperinci itu ada 3. Pertama apa? Tauhid. Kedua ikhlas. Ketiga ittiba. Ya. Ada yang membagi menjadi 2, ikhlas dan ittiba. Tapi kalau diperinci lagi, ikhlas itu ya at-tauhid dan juga ikhlas di dalam beramal. Karena kalau seseorang tidak bertauhid, kalau seseorang tidak beriman, sekalipun dia beribadah kepada Allah, ya,
dengan mungkin hati yang rela, dengan hati yang ridho, kemudian dia mengikuti syariat Rasulullah SAW, maka tidaklah Allah akan menerimanya. Karena apa? Dia tidak bertauhid, dia bukan ahli tauhid, bukan al-muwahhid gitu. Ya. Kemudian poin yang ke-10, asyirkul akbar la yaghfiruhullahu. Syirik besar ini tidak diampuni oleh Allah. Ya. Illa bitaubah wa tarkis syirki kulli. Kecuali kalau bertaubat dan meninggalkan kesyirikan secara keseluruhan. Ya. Nah, ini sudah pernah kita bahas. Yang dimaksud dengan Allah tidak mengampuni dosa syirik itu kalau seseorang berbuat syirik lalu dia tidak bertaubat kemudian meninggal dunia. Ya. Nabi SAW mengatakan, man laqiyallahu yusyriku billahi dakhalan nar. Siapa yang bertemu dengan Allah, artinya dia meninggal dunia, dia membawa dosa syirik besar, maka dia masuk neraka. Ya, tapi kalau seseorang berbuat syirik, kemudian dia bertaubat pada Allah, ya, di waktu yang memang Allah masih membuka pintu taubat, maka Allah pasti mengampuni dosa syiriknya. Nah, itu dijelaskan oleh Allah di surah Az-Zumar ayat 53. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Tidak ada pengecualian. Seluruh dosa, jika seorang hamba bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, pasti Allah mengampuni dosanya. Ya. Adapun ayat 48 ya, dan ayat 116 di surah An-Nisa itu adalah untuk orang yang berbuat syirik kemudian tidak bertaubat kepada Allah ketika hidupnya, lalu meninggal dunia menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa syirik, maka Allah tidak mengampuni dosa syirik itu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu di surah An-Nisa ayat 116. Adapun di ayat sebelumnya ayat 48 surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Intinya dua ayat di surah An-Nisa itu Allah menegaskan dosa syirik tidak diampuni oleh Allah. Maksudnya dosa syirik yang dibawa mati. Ya, seseorang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa syirik. Oleh karenanya jenengan kalau dimintai pendapat oleh seseorang, hati-hati jangan sampai keliru. Ada seseorang misalnya dia mendapatkan ilmu tentang masalah syirik-syirik besar, dan orang ini telah jatuh dalam syirik besar itu, lalu bertanya kepada jenengan, saya mau tanya kepada sampean, saya ini sudah jatuh dalam syirik besar, adakah taubat buat saya? Apakah Allah mengampuni dosa syirik saya? Umpamanya jenengan mengatakan, oh tidak diampuni oleh Allah. Dalilnya surah An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. Maka sampean salah dalam berfatwa, salah itu. Dan kasihan orang ini akhirnya, dia tentu akan menjadi sedih dan berputus asa dari rahmat Allah. Ya, jadi jangan menggunakan ayat 48 atau 116 surah An-Nisa untuk orang yang bertanya tadi. Tetapi hendaknya dijawab, Allah pasti mengampuni dosa syirik.
yang sampean lakukan. Kalau sampean bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Karena apa? Allah menyatakan di surah Az-Zumar ayat 53, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Nah, ini fatwa atau jawaban yang benar. Jelas ya? Jadi jangan salah menyampaikan jawabannya. Ya, ayat itu ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Ya. Nah, adapun di poin 10 ini maksudnya seseorang melakukan dosa syirik besar, kemudian dia tidak bertaubat pada Allah. Dia menghadap Allah dengan membawa dosa syirik besar tersebut. Nah, inilah yang sangat mengkhawatirkan dan menakutkan sekali. Kemudian poin yang ke-11, walisyirki anwa'un katsira. Syirik itu ada ragamnya atau bermacam-macam dan cukup banyak macamnya. Minha al-akbar wal asghar. Di antaranya ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah, syirik besar ini sebagiannya sudah kita sampaikan di kitab ini. Adapun syirik asghar, ya, tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, dari iman, tidak membatalkan tabungan pahalanya. Tapi dia jatuh dalam dosa besar juga, syirik asghar itu. Ya. Dan kalau syirik asgharnya itu berupa ria, maka ibadah yang di dalamnya ada ria itu menjadikan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada beberapa macam syirik asghar, ya, ria. Ya, seseorang mengatakan, seperti ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendak engkau. Maka Nabi menegurnya, aja'altani lillahi nidda, kul masya Allah wahdah. Kamu apakah menjadikan aku ini sebagai tandingan bagi Allah? Maka katakanlah masya Allah wahdah, atas kehendak Allah semata, jangan digandeng dengan saya, jangan digandeng dengan makhluk. Ya. Atau ucapan-ucapan lain yang itu dilarang karena ada unsur mensejajarkan Allah dengan makhluk, tetapi orang yang mengucapkannya tidak meyakini kalau Allah itu disejajarkan, hanya salah ucap, maka itu masuk kategori syirik asghar. Ya, misalnya seseorang mengatakan, alhamdulillah kita ini selamat naik bis ini karena sopirnya memang lihai. Nah, ini kok karena sopirnya lihai? Yang menyelamatkan Allah Subhanahu wa taala. Ada unsur di situ, ya, makhluk berperan dalam memberikan keselamatan jadinya. Ya. Nah, ini hendaknya ucapan-ucapan seperti ini kita koreksi untuk dibenahi gitu. Ya, atau seseorang bersumpah dengan nama selain Allah, itu syirik asghar. Nah, demi Ka'bah, nah, Ka'bah kan makhluk Allah, demi Nabi Muhammad, nah ini bersumpah atas nama selain Allah. Ya. Dan siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, kata Nabi, faqad asyraka, dia berbuat syirik kecil. Tapi kalau dia bersumpahnya itu meyakini bahwa sesuatu yang dijadikan sebagai sumpahnya itu sejajar dengan Allah, maka tentu jatuh dalam syirik akbar. Nah, ini kita harus hati-hati. Ya, kalau ternyata keliru ucapan kita, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah pentingnya ilmu. Ya, pentingnya ilmu. Ya, kalau tanpa ilmu kan kadang orang jatuh ke dalam satu dosa tapi dia tidak merasa berdosa, sehingga dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sama dengan orang tidak paham pembatal-pembatal wudu, kemudian mungkin jatuh kepada salah satu pembatal, dia merasa tidak batal wudunya. Akhirnya lanjut sholat tanpa wudu jadinya. Nah, ini dikarenakan kurangnya ilmu dalam masalah ini. Nah, jadi kita berusaha untuk dalam hidup di dunia ini menjauhi syirik, baik yang besar maupun yang kecil. Ya. Bukankah Nabi SAW juga telah mengajarkan kepada kita suatu doa yang isinya minta perlindungan kepada Allah supaya tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada Engkau dari kami menyekutukan Engkau dengan sesuatu sedangkan kami mengetahuinya, dan kami minta ampun kepada Engkau dari kesyirikan yang tidak kami ketahui. Nah, jadi dari yang kita ketahui, kita berlindung kepada Allah supaya tidak jatuh ke dalam kesyirikan yang kita ketahui. Atau mungkin tidak kita ketahui, ternyata jatuh, ya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu jalan terpenting untuk mencapai keselamatan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Ya. Selesai pembahasan tentang ragam dari kesyirikan. Kemudian di sini ada bab lagi yang baru, masaluman yad'u ghairallah, permisalan orang yang beribadah kepada selain Allah, yang menyembah kepada selain Allah. Nah, dan memang di dalam Al-Quran Allah menyebutkan beberapa permisalan atau perumpamaan-perumpamaan tentang lemahnya keyakinan syirik, tentang jahilnya orang-orang yang berbuat syirik. Ya, contoh di surah Al-Hajj ayat 73. Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lahu wa iyaslubhumudz dzubabu syai'a la yastanqidhuhu minhu dha'ufat talibu wal matlub. Wahai sekalian manusia, telah dijadikan perumpamaan, permisalan. Jadi artinya dengan perumpamaan ini kan menyederhanakan sesuatu sehingga mudah untuk dicerna dengan nalar kita, dengan akal sehat kita. Ya. Fastami'u lahu, maka dengarkanlah baik-baik tentang permisalan itu. Sesungguhnya orang-orang atau sesembahan-sesembahan, sesungguhnya sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah, tidaklah mereka itu mampu menciptakan seekor lalat. Seekor lalat, dzubab. Nah, inilah salah satu hikmahnya Allah menciptakan lalat. Kadang kita berpikir, gaya opo ya iku lalat. Apa gunanya itu lalat? Gitu kan? Ya binatang yang dianggap menjijikan lah gitu. Biasanya mencolok di tempat-tempat yang kotor. Apalagi setelah mencolok, hinggap di tempat yang kotor, dia juga hinggap di mungkin makanan kita, minuman kita. Nah, maka di antara hikmahnya Allah menciptakan lalat itu menjadi suatu perumpamaan masalah perbuatan kesyirikan. Ya. Yaitu apa? Sesembahan-sesembahan yang orang-orang musyrik sembah itu, jangankan menciptakan makhluk yang besar, yang kecil saja nggak bisa. Contohnya apa? Lalat.
Iya. Dan bisa juga dikembangkan itu suatu permisalan, secanggih-canggihnya teknologi manusia, sepintar-pintarnya manusia, nggak mungkin mampu menciptakan lalat. Kalau robot lalat mungkin iya, tapi kalau lalat nggak mungkin bisa. Dia makhluk hidup yang bernyawa, punya organ, punya sel-sel tubuh dan seterusnya, bisa berkembang biak, punya insting. Itu manusia nggak akan mungkin bisa untuk menciptakan. Kalau robot lalat itu ya bisa mungkin, tapi banyak keterbatasannya. Nah, maka tetaplah manusia itu sepandai-pandainya juga mereka lemah, mereka ada keterbatasan yang tentu janganlah menyombongkan diri dengan kepandaiannya, janganlah menantang Allah Subhanahu wa taala dengan kepandaiannya. Hendaknya menjadi hamba-hamba yang berserah diri, menghinakan diri di hadapan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin ada sebagian ya, negara yang jenius mereka orang-orangnya, kadang sombong ya. Ya. Dan berapa banyak kejadian orang yang sombong itu Allah timpakan peringatan secara langsung. Maka hati-hati, karena sombong itu hanyalah Allah yang berhak memilikinya. Allah itu Al-Mutakabbir, Allah yang maha sombong. Jadi makhluk nggak pantas memiliki sifat sombong. Sebab yang pantas hanya Allah saja. Dan disebutkan dalam hadis kursi, Allah mengatakan sombong itu adalah selendangku. Siapa yang mengambil selendangku, aku akan murka kepadanya dan menyiksanya. Ya, dan Allah ancam orang-orang yang sombong nanti dimasukkan ke dalam neraka, lalu dijadikan kecil-kecil sekecil semut. Orang yang sombong. Lalu dimasukkan ke dalam sebuah kurungan, ya semacam penjara. Setelah itu kemudian dikirimlah api neraka yang membakar mereka. Itu balasan Allah bagi orang-orang yang sombong. Orang sombong itu kan merasa besar, maka hukumannya di akhirat Allah kecilkan tubuh mereka sebesar semut. Iya. Nah, ini Allah membuat perumpamaan. Ya, ini kita kembali kepada pembahasan tentang sesembahan-sesembahan yang mereka sembah itu. Coba, mampukah membuat ciptaan yang kecil saja, yang sederhana saja, yaitu lalat? Nggak mampu. La yakhluqu dubaban, tidak sanggup, tidak mampu untuk menciptakan apa? Seekor lalat. Apalagi yang lebih besar dari itu, menciptakan ayam lah, kucing lah, anjing lah, domba lah, sapi, kerbau, onta, dan seterusnya dari hasil-hasil ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yeah. Dimana Allah menciptakan itu tidak bisa kita logikakan, tidak bisa. Tapi faktanya ada. Sapi banyak, domba banyak, berkembang biak. Ya. Kalau kita renungkan, Allah ciptakan gunung bahannya dari apa? Enggak nutut akal kita, enggak nutut itu. Makanya dinyatakan di dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah itu apabila dia menghendaki sesuatu, tinggal dia berfirman kun, apa? Jadilah. Fayakun, maka jadilah ia. Gitu ya. Jadi akal kita nggak nutut untuk mendalami tentang ciptaan Allah. Tapi faktanya ada ciptaan ini, dan tentu tidak mungkin tanpa ada sang pencipta. Ya memang ajaib, tapi inilah kenyataannya hidup kita ini. Gitu kan? Yang penting kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar, mentauhidkannya, lalu beribadah kepadanya. Insya Allah di akhirat ya selamat dari neraka, masuk surga. Itu aja, simple ya. Pelajari wahyu Allah
yaitu agama Islam ini dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, imani hal-hal yang memang Allah perintahkan untuk mengimani, laksanakan hal-hal yang Allah perintahkan, jauhi hal-hal yang Allah larang. Ya sudah, itu aja tugas kita. Ya, jangan berlebih-lebihan menggunakan akal kita untuk memahami hal-hal yang di luar batas kemampuan akal kita. Jadi bingung akhirnya. Nah, contoh di sini Allah dalam Al-Quran menyebut perumpamaan itu sederhana saja. Sederhana saja. Yaitu apa? Coba renungkan, Allah itu menciptakan lalat, binatang yang kecil. Nah, coba apakah sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah itu mampukah menciptakan lalat? Jawabannya apa? Ya pasti nggak bisa. Ya, seandainya pun mereka berkumpul misalnya, ada konferensi Tuhan-Tuhan yang dipertuhan maksudnya selain Allah, ada konferensi berhala-berhala gitu, berapa ratus, berapa ribu berhala, untuk bersama-sama bikin lalat. Hasilnya gimana? Nihil, nggak bisa, gitu, iya kan? Nggak bisa. Sedangkan Allah ciptakan lalat, wah lalat ada di mana-mana. Apalagi kalau sudah mendekati musim penghujan itu, musim hujan, banyak lalat di mana-mana. Nah itu Allah ciptakan. Kita renungkan itu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Bahkan apa? Seandainya pun lalat itu mengambil sesuatu dari berhala itu, maka berhala tidak mampu untuk mengambilnya lagi. Gitu Pak. Ini lucunya ya, di kalangan masyarakat jahiliyah itu ada berhala yang terbuat dari bahan makanan. Dari kurma dideplok, dibikin berhala. Ya mungkin nanti kalau penyembahnya ini kelaparan ya sebagian organ Tuhannya dicuil, dipangan. Nah makanya disebut jahil gitu. Gitu. Nah ini berhala dari bahan makanan. Ada lalat mencelo, mencelo itu hinggap. Terus mengambil sak cuil, katakan kurma tadi. Nah, diambil oleh lalat. Ini berhala tidak berdaya sama sekali untuk mengambil lagi. Ya sudah, diambil. Atau misalnya ya di berhala itu di batu, berupa batu, nah, ada sisa makanan sedikit nempel, kemudian diambil oleh lalat, lalat itu terbang, maka berhala ini tidak bergerak, tidak bisa untuk mengambilnya lagi. Nah, ini sebagai bahan renungan ya. Maka di akhir ayat Allah mengatakan dha'ufat talibu wal matlub, alangkah lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Yang disembah lemah, yang menyembah lemah, termasuk lemah akalnya, tidak berpikir dengan cerdas. Itu. Jadi Allah menggerakkan pikiran untuk merenung gitu, dengan membuat permisalan berupa seekor lalat itu. Iya. Demikian juga mungkin tidak hanya berhala, tapi yang lain-lainnya yang disembah, diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk mungkin ada orang menyembah roh-roh para nabi, roh-roh orang-orang soleh. Ya, mereka jangankan mengabulkan doa, mendengar saja tidak. Ya, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini poin pertama lah, singkatnya demikian. Allah memberikan satu permisalan seekor lalat ya, tentang lemahnya sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah, dan sekaligus lemahnya orang-orang yang menyembahnya. Setelah kita menyampaikan tadi materi, melanjutkan kajian kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah yang membahas tentang ragam kesyirikan, bahaya kesyirikan,
dan permisalan dari orang-orang yang berbuat syirik. Kemudian apakah ada pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri? Ya. Apakah balik lagi gitu pahalanya gitu ya, ataukah mulai lagi dari nol gitu ya? Yang saya tahu diantaranya ya, ketika seseorang dia itu kafir atau musyrik ya, kemudian dia masuk Islam, disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari, al-Islamu yahdimu ma qablahu. Dengan masuknya seseorang kepada agama Islam, maka seluruh dosa-dosa yang dilakukannya itu menjadi diampuni oleh Allah. Dosa apapun gitu yang dilakukannya di masa dia kafir ataupun musyrik sebelum masuk Islam, itu dengan dia masuknya kepada agama Islam diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan juga dalam hadis yang lain, apabila seseorang dia masuk Islam yang sebelumnya dia kafir atau musyrik, maka seluruh kebaikan yang dia lakukan itu Allah kasih pahala. Ya, tentunya mungkin bukan beribadah kepada Allah, tapi mungkin punya amal-amal sosial gitu. Menghormati tamu, memuliakan tamu, menolong orang yang kesusahan misalnya. Di masa dia sedang dalam keadaan kafir atau musyrik, maka ketika masuk Islam itu dimunculkan kebaikan itu menjadi nilai pahala. Beda dengan apa? Dengan dosa. Gitu. Wallahu a'lam, dari kias atau permisalan tadi atau perbandingan tadi, ya insya Allah kalau dia taubat pada Allah, ya dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah, dan kebaikannya Allah akan kembalikan kepada dia. Karena orang yang bertobat dari kesyirikan, orang yang taubat dari kufur, itu seperti orang yang tadi, yang dari kekafiran, kemusyrikan, dia masuk Islam. Karena masuk Islam itu bentuk pertaubatan terbesar. Itu. Namun kalau dia melakukan syirik akbar, tidak bertaubat lagi kepada Allah sampai meninggal dunia, nah itulah yang kemudian seluruh nilai-nilai pahala yang sebelumnya dia miliki itu hilang, dan dosa syiriknya juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia berhak untuk mendapatkan ancaman Allah, yaitu masuk neraka jahanam kekal selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat saya jawab tentang pertanyaan tadi. Ya, tentunya semakin kita menambah ilmu tentang tauhid, ya, di antaranya mengenal macam-macam kesyirikan, ya, tentu semakin mudah bagi kita untuk bisa menghindarinya. Dan semoga Allah Ta'ala juga memudahkan.
Karena Nabi pernah mengatakan syirik itu kadang halus lembut masuk ke dalam hati seseorang, seperti seekor semut merayap di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Ya. Ya. Sedangkan melakukan syirik asgor karena tidak tahu gitu. Kalau itu syirik asgor ya. Yang pertama, apakah syirik asgor itu menyebabkan pelakunya keluar dari Islam ya, atau iman? Jawabannya ya tidak. Itulah yang membedakan dengan syirik akbar gitu. Kalau syirik akbar menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, dari iman, batal Islamnya, batal imannya, batal kalimat syahadatnya. Kalau syirik asgor ya tidak, tapi dia masuk kategori dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Kata Nabi SAW dalam hadis, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkal asgor ar-riya. Sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian itu syirik asgor, syirik kecil, yaitu riya. Nah, itu. Riya itu seseorang memamerkan ibadahnya supaya dipuji atau disanjung atau dikagumi oleh manusia. Nah, makanya kita belajar untuk menjauhi riya ini. Ya. Oleh karenanya di antara tips supaya kita ini terhindar dari riya, sebisa mungkin amal soleh itu disembunyikan. Jangan sampai ada orang lain tahu. Iya. Kecuali kalau ibadah amal soleh yang memang tuntunannya harus ditampakkan, maka tidak bisa tidak, memang harus ditampakkan. Misalnya sholat berjamaah, masa sholat jamaah ya, namanya jamaah kan ya pasti melibatkan orang lain, minimal 2 orang. Ada imam, ada 1 makmum kayak gitu. Adzan jangan bisik-bisik ya, itu nggak sesuai dengan tujuan adzan. Dan saya adzannya nggak pakai speaker, itu pun juga suaranya saya pelankan. Nah ini yang syariatnya kan harus dengan suara yang keras, yang lantang, karena adzan itu maknanya an-nida, panggilan, seruan. Nah, maka sebisa mungkin kalau memang tidak ada tuntunan amalan itu diterang-terangkan, alangkah baiknya kalau kita bisa menyembunyikannya. Ya. Sampai dalam hadis riwayat Imam Muslim, 7 golongan yang di mahsyar dapat naungan Allah, di antaranya seseorang yang bersedekah, tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Artinya sedekah secara rahasia. Atau kalaulah memang kita beribadah, beramal soleh itu tetap diketahui orang lain, ya jangan sampai kita punya niat riya, pengen dipuji, dikagumi oleh orang lain. Kenapa? Karena kita jadi rugi. Niatnya kita ibadah, niatnya beramal soleh, pengen dapat pahala, gara-gara itu jadi gagal total, nggak dapat pahalanya. Bahkan dapat dosa besar, yaitu syirik asgor. Pahala nggak ada, malah dapat apa? Dosa besar, karena riya itu syirik
asghar. Nah, jadi coba dipikirlah, kenapa harus riya gitu. Yang kedua, orang riya itu kan orang yang GR toh. Orang misalnya ada di samping kita, kita sedang sholat, kan belum tentu dia sedang memperhatikan sholat kita. Mungkin dia sedang sibuk chattingan, nggak memperhatikan kita. Yang kedua, kalau dia memperhatikan kita, belum tentu mengagumi kita, belum tentu kita tahu dari mana juga. Iya kan? Nah itu. Yang ketiga, apa sih arti dikagumi orang? Apa sih arti dipuji orang? Apa sih? Gitu. Enaknya apa? Sebesar apa sih? Bandingkan dengan pahala itu. Kita dapat pujian orang, sanjungan orang, tapi kehilangan pahala. Sangat bodoh sekali kita kalau begitu. Mengganti sesuatu yang agung dengan sesuatu yang remeh. Atastabdiluna billadhi huwa adna billadhi huwa khair. Gitu. Jadi ya sekarang ini sudah bukan zamannya lagi lah ibadah kok riya ini. Ya kan, dapat apa kita? Pujian orang ya, hanya sebentar saja. Habis gitu orangnya juga udah lupa. Gitu. Iya. Makanya ditanamkan dalam hati kita itu jangan suka dipuji. Jangan suka apa? Dipuji. Insya Allah itu melatih diri kita untuk tidak ria, karena harapannya ria itu kan pujian, sementara kita nggak suka dipuji gitu. Efeknya bagi orang yang alim dan soleh lebih baik dicela daripada dipuji ya. Kalau dipuji menjadi sebab nanti ujub atau sombong. Kalau dicela, pertama, dosa kita dihapus oleh Allah. Karena dicela itu kan gak enak hati kita. Ini menghapus dosa. Yang kedua, menjadikan kita tidak sombong. Karena apa? Loh, ternyata masih ada orang yang mencela saya. Ya. Lihat, orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran, yang mereka itu dimurkai oleh Allah, itu orang-orang yang kenyang dengan pujian. Fir'aun, Qarun, Haman, orang-orang yang kenyang pujian. Dan orang-orang yang mulia yang disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang kenyang cacian. Para rasul dicaci, para nabi dicaci. Termasuk nabi kita, Nabi SAW, disebut tukang penyihir, tukang penyair, disebut majnun. Apa majnun itu? Gendeng loh. Itu sudah celaan yang luar biasa. Itu loh. Jadi ya, dilatihlah. Makanya ya sudah tidak musimnya lagi kalau kita ibadah kok riya. Sudahlah kita ini sedikit pahala, disedikitkan lagi dengan riya. Kan gitu lah. Ya. Kemudian yang kedua apa pertanyaan tadi? Syirik. Oh, nggak sengaja. Nggak sengaja. Nggak sengaja apa nggak tahu? Tadi katanya nggak tahu. Oh, kok berubah pertanyaannya? Ya, namanya orang tidak tahu kan dalam Islam dimaafkan orang tidak tahu. Ya. Namanya tidak tahu. Tetapi jangan sampai ketidaktahuan ini terus dipelihara kan, dikarenakan dia malas belajar gitu. Nah, oleh karenanya jangan sampai kita ini dalam beragama Islam memelihara banyak-banyak ketidaktahuan. Kenapa? Karena dia nggak mau tahu, karena dia tidak ingin menambah pengetahuan. Iya kan? Yang kedua, kita ini banyak nggak tahunya urusan agama. Itu di akhirat ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kenapa kamu kok banyak nggak tahu urusan agama? Kalau urusan dunia pinter, kalau urusan agama nggak pinter. Padahal ya majelis ilmu ya banyak di mana-mana. Di dunia nyata, di medsos banyak majelis ilmu. Loh, kenapa kok kamu sampai banyak nggak tahu itu?
Jangan-jangan nggak mau tahu. Nah, jadi ya itu juga ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi wallahu alam, kalau memang yang ditanyakan pernah jatuh dalam syirik asghar, karena dulu saya nggak tahu, insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sekarang sudah tahu, nanti jatuh lagi, ya sudah tahu kok, ya berarti dia jatuh dalam perbuatan dosa, ya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dan orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak punya dosa, karena diampuni oleh Allah. Nah, itulah rahmat Allah, kebaikan Allah, ada taubat, tamparan keras bagi setan itu. Ya. Nah, itu maka manfaatkan itu rahmat Allah, kebaikan Allah, banyak-banyak istighfar. Kalau jatuh dalam dosa besar, ya segera apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah loh, gampang. Iya, sangat gampang. Ya itu aja lah jawabannya. Jawabannya itu aja. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf dari saya jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.